sejahtera bagi kita semua, dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholih Baitullah dengan NIM 18315111140, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian yang ditempuh oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, kelompok di 1 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester Universitas Budi Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Perkembangan fenomena sosial yang ada di dunia ini membuat banyak orang untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Banyak orang yang memberikan penafsiran terhadap fenomena sosial ini berdasarkan pengetahuannya dan keyakinan orang tersebut. Suatu misal, orang awam akan mengatakan bahwa suatu fenomena yang terjadi karena ada hubungannya dengan mistik. Kemudian para ulama mengatakan suatu kejadian adalah suatu takdir atau ketetapan dari Sang Pencipta, dan masih banyak lagi orang yang mengatakan kejadian-kejadian itu dalam berbagai asumsi. Melihat hal ini, sebagai pelajar kita harus bisa berpikir rasional, logis, dan empiris, namun juga harus dipadukan berdasarkan pada suatu keyakinan agar kita dapat melihat fenomena sosial ini dari berbagai arah, dan kita bisa memposisikan diri jika berbaur di masyarakat, sehingga tidak adanya suatu perdebatan. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita memerlukan kaidah-kaidah ilmiah untuk menjawab fenomena sosial ini dengan berbagai metode ilmiah dan suatu pengumpulan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, guna mendukung suatu fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen bagi alat-alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalkan angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Menurut Suharsimi Arikunto, ada beberapa instrumen yang namanya sama dengan metodenya. Antara lain adalah instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. 2. Instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. 3. Instrumen untuk metode observasi adalah checklist. 4. Instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga checklist. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikualifikasi. Data-data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalkan skala normal, ordinal, interval, dan rasio. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif sebagai berikut. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit atau lebih kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan tertulis maupun alternatif yang jawabannya pun sudah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Apabila contohnya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Dalam melakukan wawancara, maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Kuesioner. Menurut Iskandar, dalam kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Observasi. Menurut Ari Kunto, dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terkunci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci. Perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara.
mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya. Pilih teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Wawancara. Menurut MSIR, dalam wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informasi ataupun subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, ataupun merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau kerangka yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Observasi. Menurut observasi, hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pencinderaan, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, atau memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cindera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang telah terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoristik untuk memaknai sebuah dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat, fokus group discussion, yaitu upaya menentukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011 rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan memperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Dasar filosofi dari penelitian kuantitatif menurut Suharsimi Arikunto adalah fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, dan antropologi.